Saudara, mari kita lanjutkan membahas deepening dan broadening dari Tai Chi. Ini harus menjadi satu kesatuan, deepening dan broadening. Mengapa kalau hanya deepening, ini menjadi fanatik gitu. Gitu. Nah, itu yang menjadi masalah buat masa depan toh. Karena Anda diajar seperti orang ngisi botol dengan isi air aja gitu. Akhirnya apa? Ya yang hanya tahu ya itu aja. Dan lalu menjadi S1, S2, S3, ya semakin. Nah, lalu botol lain nggak tahu. Nah, karena nggak tahu ya, you main tafsir aja ya. Akhirnya bikin ribut kan. Bukan hal yang mencari damai, tapi mencari kerjasama, tapi malah saling sok jago. Saya lebih hebat dari you. Ya, lu bertanding. Akhirnya terjadi kontes ayat itu. Padahal sudah dijelaskan bahwa ayat itu kan seperti telunjuk menuju ke bulan. Kalau you nggak laksanakan ya you nggak akan sampai bulan. You hanya ada di ujung kuku jari Anda kan. Nah ini yang menurut saya misperception daripada orang beragama ini ada di sini. Nah, selain itu juga ada orang beragama yang hatinya belum hidupnya nggak bisa tenang itu, gelisah terus. Satu hari gurunya itu dia melihat gurunya, padahal dia sudah belajar dari seorang sufi toh. Gurunya kelihatan oh, gelisah, duduk di pohon, di bawah pohon, entah berjalan lagi sana sini apa, baca sebentar tutup ini. Jadi kelihatan guru sedang gelisah itu. Nah muridnya ini datang kepada si guru, guru ada apa guru? Ada yang gelisah. Ya ini saya nggak bisa tenang itu. Coba yuk kalau ada waktu pergi ke guru besar, guru saya. Jadi gurunya guru ya. Nah, lalu pada suatu hari dia pergi meluangkan waktu untuk pergi menjenguk kakek gurunya lah. Jadi gurunya guru. Nah dia ketika dia masuk ke situ dia kaget. Eh, pintunya gerbang juga. Ada ukiran. Masuk situ ada pot-pot bunga, mejanya ada kembang apa segala. Ada sofa yang enak. Lalu masuk lagi disuguhin buah-buahan yang mahal, anggur, apel, apa segala. Lihat rumahnya mewah amat ini. Jadi dia bingung nih. Saya belajar guru saya ini merasa gelisah hidupnya meskipun sudah berikrar atau berguru pada seorang sufi, tapi gurunya kok begini? Ya, hidupnya mewah amat. Nah, lalu gurunya datang ketemu dia. Kamu kok tumben datang ke sini ada keperluan apa? Ya, guru. Nah, guru, kakek guru itu saya punya guru di rumah ini. Saya kok kelihatan gelisah terus duduk di pohon ara, mau semedi atau apalah gitu. Tapi hanya sebentar lalu duduknya pun plesetan terus nggak tahan sini, nggak tahan situ. Lalu berdiri lagi sana sini, buka buku, tutup lagi. Jadi ada kegelisahan itu. Sedangkan saya lihat kakek guru punya rumah, hidupnya serba komfort betul ini. Nah ini gimana? Apakah sandiwara atau apa ini? Semua. Kok yuk tidak di satu kata dengan perbuatan.
kata si kakek gurunya itu. Nah, lalu si kakek gurunya begini, coba kamu pulang kasih tahu bahwa kamu mau berlatih menjadi sufi, tapi hatimu masih tertarik pada urusan duniawi. Ingin menjadi milik ini, milik itu, milik itu. Akhirnya itulah sebabnya kamu gelisah, guru kamu gelisah, gitu. Nah ini persis hampir sama paralel dengan apa yang terjadi di India dengan cerita tentang apa Ramayana itu. Bahwa Rama itu mula-mulanya bahagia, lalu mulai tertarik pada barang-barang duniawi. Keinginan indrawi dia. Lalu itu dalam bentuk diekspresikan ada tokoh namanya Sita. Tapi Sita itu hanya bentuk lain daripada dirinya sendiri kan. Kalau ada tokoh Dasamuka. Ya itu dia sendiri. Si Rama itu. Ya toh? Nah, menjadi Dasamuka yang satu orang dengan 10 kepala dan 20 tangan. Sehingga dia bingung, saya mau jadi apa ini? Nah itulah terjadi split personality. Nah itu yang juga diceritakan di dalam kisah Sufi tadi itu. Ya, selalu gelisah. Nah ini menurut saya sih ya, ada baiknya eh, literatur-literatur yang seperti begini ini disebarluaskan. Ya. Dan sebarluaskan tidak perlu melalui tulisan. Karena zaman sekarang orang sudah males tuh menulis kayak ngomong aja seperti saya ini 5 menit 10 menit aja cukup. Ya. Nah ini menjadi lebih penting. Lama-lama orang sudah mengatakan sudah buku yang tebal-tebal seperti begini ya yang saya bikin ini mau diapain ya toh buat pajangan rak buku aja ya toh jadi apa yang harus kita kerjakan ya deepening dan broadening gak ada lain jalan kalau broad tapi tidak deep you nggak punya akar tapi kalau you hanya deep tapi nggak broad you jadi fanatik. Nah banyak orang menanya Pak Yusuf itu bagaimana itu bisa orang kok nggak bisa apa berbuat seperti Pak Yusuf membuat buku begini dengan 45 penulis. Dan tidak ada satupun penulis yang saya bayar ini. Ya kasih apa eh, kompensasi nggak ada. Nah, karena itu buku ini nggak ada royalti buat saya. Menurut perjanjian juga. Sama juga dengan buku ini. Nggak ada royalti buat saya. Sini saya bekerja untuk Selo Sumarjan Research Center. Ya. Nah, pada waktu Selo Sumarjan wafat dan keluarganya mau membuat satu memorial dalam bentuk Selo Sumarjan Research Center, saya diminta meluncurkan membuat buku yang saya idenya dari saya sepenuhnya, ya. Cuma lalu sumbernya oh, saya ketemuin orang-orang yang relevan dengan topik ini dan yang ada yang mulai-mulai itu apa pesimis itu. Ya Pak Yusuf, ngapain nulis buku apa segala. Nah setelah menjadi buku yang begini bentuknya, lalu baru mereka ketika saya bedah di sebuah sekolah pertanian, ya lembaga tinggi, sekolah tinggi pertanian, ya ada yang mengatakan, aduh Pak Yusuf Yun nulis buku begini kok saya nggak diajak-ajak, ya toh. Nah inilah menurut saya sih apa
kita harus kembangkan eh, apa kemampuan untuk mengembangkan ide ini melalui di era modernisasi ini, di era apa?